Hello Rangers, balik lagi di SM Audio Bros Channel. Kali ini bareng sama gue Rizky, kita lagi akan nge-review head unit terbaru dari Kenwood. Setelah 2 tahun head unit Kenwood gak mengeluarkan seri baru, akhirnya keluar seri barunya, Kenwood DMX 9021S. Seperti biasa Rangers, kalau kita nge-review head unit, kita akan nge-review dari 7 hal. Mulai dari desain, layar, fitur, audio, garansi, made in, dan harga. Langsung kita mulai dari bagian desain. Kalau kita lihat secara kasat mata, desainnya sendiri nggak banyak berubah dibandingkan dengan seri sebelumnya, yaitu seri Kenwood DDX 9019. Tapi ini kelihatan banget kalau di head unit yang sekarang nih, layarnya tuh udah paten. Jadi kalau sebelumnya bisa naik turun karena ada slot CD atau DVD, yang sekarang nih nggak bisa. Sekarang kita akan lihat lebih detail tentang tombol-tombol yang ada di bagian bawah sini. Posisi tombol-tombolnya di head unit Kenwood DMX 9021S ini ada di bagian bawah. Sama nih seperti seri Kenwood 9019 terdahulu. Sekarang gue coba lihat dari paling kiri, ada tombol volume, volume down, volume up, ada tombol ATT, tombol home atau tombol power on off di sini juga ya. Jadi kalau kita mau on, mau offin tuh tekan yang lama. Kemudian di sini ada tombol menu. Nah, kalau kita pencet menu ini nanti keluar. Terus juga kalau kita tekan terus, dia bisa jadi display on off. Nah, jadi kalau kalian malam nyetir mobil nggak mau kesiloan, kalian bisa display off. Dan di samping kanan ini ada tombol aplikasi. Kalau gue pencet, oke, kita masuk ke aplikasinya Android Auto karena kebetulan head unit ini sekarang lagi nyambung ke handphone yang Android. Oke, tapi kalau gue tekan terus di sini, ini jadi tombol untuk voice. Jadi head unit ini juga bisa voice command, apakah masuk ke Google atau ke iPhone tergantung dari lagi connect ke handphone mana Rangers ya. Dan yang paling kanan ada untuk kamera. Nah, karena kebetulan kamera sendiri belum kita sambungin, jadi di bagian kamera ini gelap. Nah, experience gue sendiri pada saat gue mencet-mencet tombol Kenwood ini, rasanya juga udah rigid dan juga fast response. Terus juga ada bunyi klik-kliknya gini nih. Gue sih agak-agak suka ya sama bunyi-bunyi klik gini ya. Jadi kayak kerasa bener-bener mencet gitu. Oke, overall bentuk tombolnya kayak begini Rangers. Masuk ke bagian layar dari head unit Kenwood DMX 9021S ini sudah memiliki layar ukuran 6,8 inch. Secara bodinya sendiri ini ukurannya 7 inch. Sama persis seperti dengan seri sebelumnya 9019. Resolusi layarnya juga masih sama persis nih Ranger, 1280x720. Nah, kita sendiri juga belum dapat konfirmasi 100% karena di website Kenwood sendiri ini belum keluar. Sejauh ini info yang kita dapat masih sama di 1280x720. Kalau ternyata ada perubahan, nanti kita akan revisi di komen, nanti kita pin ya Rangers. Dan layarnya sendiri sudah capacitive touchscreen. Gimana dengan respon layar? Kita akan langsung cobain. Nah, gue pencet ke tombol menu, terus gue juga masuk ke Android Auto. Oke, gue masuk ke menu di Android Auto. Nah, masuk ke Spotify. Terus gue mau coba balik lagi, gue balik dari home deh. Oke, gue masuk ke sini. Oke, overall head unit di harga 9 jutaan punya capacitive touchscreen dan juga respon layarnya juga seperti ini. Gue bisa bilang good job, bagus nih, sesuai dengan harganya. Kita masuk ke bagian fitur. Yang menarik dari Kenwood DMX 9021S ini, fiturnya sendiri sekarang udah ada Hi-Res Audio Wireless. Apa itu Hi-Res Audio Wireless? Kita perjelas lebih dalam lagi. Oke Rangers, dengan Hi-Res Audio, hasil keluaran suara akan lebih maksimal. Namanya juga Hi-Res, High Resolution. Sebelumnya Hi-Res Audio ini biasanya banyak dimainkan oleh CD. Tapi karena memang sekarang zaman sudah berkembang, teknologi semakin maju, kita banyak menggunakan aplikasi musik yang sudah menyediakan Hi-Res Audio. Makanya nih sekarang muncul Hi-Res Audio Wireless. Ini nih fungsinya buat kamu yang menikmati aplikasi musik dengan kualitas musik yang sudah tinggi-tinggi nih resolusinya, kalian bisa mendapatkan kualitas Hi-Res via wireless. Oke, selain tadi fitur audio Hi-Res yang semakin nambah, head unit Kenwood DMX 9021S ini juga masih dilengkapi dengan fitur yang sama dari seri sebelumnya, yaitu wireless CarPlay, wireless Android Auto. Kita cobain dua fitur ini.
Oke, di Android Auto ini kamu bisa melakukan beragam penggunaan aplikasi yang rata-rata dipakai untuk 3 aplikasi, yaitu aplikasi musik. Di sini ada Spotify, ada YouTube Music. Kalau kalian pakai Joox juga bisa masuk. Kemudian ada aplikasi Maps, kalian bisa pakai Google Maps, kalian juga bisa pakai Waze. Dan yang ketiga biasanya kalian pakai untuk aplikasi, nggak ada deh, cuman 2 doang yang biasa sering dipakai, untuk musik sama untuk Maps. Oke, memang sangat disayangkan kalau aplikasi Android Auto ini belum bisa memutarkan YouTube. Nah, karena juga nih YouTube jadi salah satu aplikasi yang sering banget dipakai di mobil ya, sebagai entertainment di dalam mobil. Nah, biasanya nih ya Rangers, kalau kita mau transisi ganti handphone, biasanya head unit ini juga sering banget ngalamin yang namanya ngehang. Makanya gua akan ngapusin semua savingan Bluetooth yang ada di head unit. Nah, ini selalu kejadian yang common nih. Jadi dari seri sebelumnya sampai seri yang sekarang juga masih seperti ini. The GPS antenna must be connected to use CarPlay. Oke, kita konekin dulu ya, GPS antenanya belum dicolok nih. Oke, akhirnya tadi masalahnya terselesaikan karena pada saat kita masang head unitnya Kenwood ini, antena GPS-nya belum kepasang. Setelah dipasang langsung nih masuk ke CarPlay. Oke Rangers, jadi seperti kalian lihat, connect ke CarPlay untuk head unit Kenwood DMX9021S ini gampang banget, cuman connect Bluetooth, CarPlay-nya langsung keluar. Dan untuk CarPlay sendiri ini jadi common aplikasi yang dipakai banyak orang ya Rangers. Di menu tampilan utamanya ini kalian bisa buka musik, kalian juga bisa buka maps, dan kalau geser di sini menu-menu yang bisa kalian buka, ada Apple Music untuk musiknya, kemudian ada Spotify dan juga ada YouTube Music, karena kebetulan di handphone gue juga pakai 3 aplikasi musik ini. Dan untuk maps-nya sendiri ada Waze dan juga ada Google Maps. Mana nih Google Maps? Ada di sini, dan ada Apple Maps. Nah, kalau di Indonesia Apple Maps kan kurang update, biasanya kita cuma pakai 2 ini nih. Oke, setelah tadi kita udah cobain CarPlay Android Auto, ada kelemahan yang tidak bisa ditampilkan oleh 2 aplikasi tersebut, yaitu aplikasi YouTube dan juga Netflix. Sedangkan di mobil, kita ini pingin banget full entertainment, pingin masih bisa nonton YouTube, pingin juga bisa nikmatin Netflix dalam mobil. Makanya kita butuh di fitur yang ketiga, yaitu fitur smartphone mirroring. Kita langsung cobain. Oke Rangers, jadi gue ada di aplikasi wireless, terus gue juga bisa gunain aplikasi ini untuk nonton YouTube. Nah, jadi kalau kalian ingin nonton YouTube langsung dari head unit, kalian bisa gunain wireless mirroringnya. Basically di wireless mirroring ini kalian benar-benar bisa menampilkan layar handphone masuk ke dalam head unit. Jadi kalau kalian mau menggunakan aplikasi apapun bisa banget. Misalkan gue juga mau buka Maps di sini, maka juga muncul ya. Mana nih Maps gue ya? Oke, coba gue cari di sini ada Waze. Nah, sebenarnya juga kalau kita mau gunain aplikasi Waze juga tadi ya dari Android Auto juga udah langsung bisa kan, Rangers. Oke. Yang setahu gue masih belum bisa di wireless CarPlay-in itu aplikasi Netflix. Gue nggak tahu detailnya kenapa, tapi rasanya itu karena memang si Netflix sendiri juga ngeblok. Jadi kita nggak bisa nih nonton sambil CarPlay. Coba ya, episode 1. Oh, sekarang udah bisa Rangers. Nah, jadi kalian juga bisa gunain wireless CarPlay ini untuk nonton Netflix. Oke, dan fitur yang keempat Rangers yang di-highlight oleh Kenwood seri 9021S ini, Kenwood yang seri sekarang ini sudah memiliki 4 input kamera, di mana kalian bisa menambahkan kamera 360 untuk head unit ini. Dan kamera 360-nya juga khusus brand Kenwood, jadi kalian nggak bisa pakai kamera brand lain, harus brand Kenwood, dan dia akan bisa menampilkan hasil kamera 360 di head unit ini. Rangers, sekarang kita masuk ke bagian audio. Nah, di sini adalah hal terpenting bagi kalian pecinta audio, karena memang head unit brand Jepang mengunggulkan kualitas audio dan juga settingan yang lengkap. Seperti tadi gue udah bilang, Kenwood DMX9021S ini menarik banget karena dia menampilkan audio high-res wireless.
Dan juga settingan-settingan audionya juga masih lengkap. Kita bedah satu-satu ya, mulai dari crossovernya, ada 13 band equalizer, dan juga ada time alignment-nya. Oke, sekarang kita masuk ke settingan audio. Kita tinggal klik tombol menu dan di sini ada logo audio, kita pencet. Nah, di sini ada 7 kotak yang bisa kalian lihat Rangers. Kita akan satu-satu dimulai dari bagian speaker crossover. Nah, ini adalah fungsi dari crossover di mana kita bisa meng-cutting frekuensi sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Di sini juga ada jenis mobil, ukuran speakernya sendiri, posisinya, speaker ada di mana, tweeternya ukurannya apa. Ada small, medium, dan juga large, dan juga di sini bentuk cutting crossovernya ada untuk front, rear, dan subwoofer. Nah, buat kalian Rangers yang ingin tahu lebih jauh tentang fungsi dari settingan audio yang ada di head unit ini, nanti gue akan bikinin videonya secara terpisah biar kalian bisa dengan detail belajar tentang fungsi-fungsi yang ada di sini. Oke, setelah tadi kita bahas speaker crossover, kita akan masuk ke equalizer. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 13 band equalizer yang dimiliki oleh Kenwood DMX 9021S ini, mulai dari frekuensi 62,5 sampai frekuensi 16.000. Di bawah sini juga ada preset yang bisa kalian pilih. Dan juga di sini ada bass extension yang bisa kalian on off, dan ada subwoofer level. Oke, di sampingnya ada position atau DTA, Digital Time Alignment, di mana dengan fungsi ini kalian bisa bikin suara itu ada di tengah. Di sini kalian ada 4 pilihan, ada frontnya di sebelah kanan, frontnya sebelah kiri, front all, dan juga ada di all. Nah, di sini ada adjustmentnya. Dan di kotak yang keempat kita ada fader balance. Ini standar ya untuk kalian ngegedein atau memfokuskan suara itu ada di bagian mana. Kemudian ada volume offset. Ini adalah default dari tingkat volume per menu kalian muterin lagunya dari mana. Biasa standarnya emang kita bikin ada di 0. Kita masuk ke sound effect. Di sound effect ini head unit Kenwood punya beberapa opsi yang bisa kalian pakai. Di sini ada bass boost, ada loudness, draft equalizer, space enhancer, ada supreme, realizer, dan juga ada stage equalizer. Biasanya bagi kalian yang ingin memaksimalkan fungsi dari head unit Kenwood ini, kalau audio kalian tanpa prosesor ini bisa kalian pakai nih. Tapi kalau audio kalian udah pakai prosesor, digital sound processor terpisah, itu kalian biasanya nggak akan pakai fitur-fitur yang ada di sound effect ini. Oke, dan yang terakhir ada di audio memory. Nah, di sini kalian bisa ngunci settingan kalian tuh. Jadi crossover ini nggak bisa diotak-atik. Nah, kelihatannya bedanya ya antara di lock sama di unlock. Oke Rangers, sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu kita akan ngebahas 3 hal sekaligus, mulai dari made in, garansi, dan juga harga. Dan head unit Kenwood ini bergaransi selama 1 tahun. Pembuatannya sendiri dirakit di Indonesia. Untuk harga, rentang harganya itu berkisar 8,5 juta sampai 9 juta. Itulah harga yang dikasih sama Kenwood DMX 9021S ini. So overall ya, dari harga yang ditawarkan dan juga kualitas serta user experience yang gue rasain setelah gue mencoba head unit ini, worth it. Karena memang kualitas audionya sendiri bisa kalian tahu Rangers sudah menambahkan high-res audio wireless. So Jepang bener-bener mementingkan banget kualitas audio. Terus settingan-settingannya juga presisi, masih lengkap. Bagi kalian yang ternyata mau ganti audio mobil tanpa menambahkan DSP, kalian mau memanfaatkan ini pun ya masih oke lah daripada nggak ada settingan sama sekali. Oke Rangers, itu dia tadi conclusion yang bisa gue kasih buat kalian. Jadi kalau gue diminta untuk memberikan nilai untuk head unit Kenwood DMX 9021S ini, nilainya 9. Dan buat kalian Rangers yang masih penasaran pengen tahu audio lebih detail, gue juga banyak nih bikin video edukasi tentang audio, bisa kalian lihat di link deskripsi di bawah atau kalian klik di atas. Di sini gue ngejelasin video tentang basic audio yang bisa kalian pahamin dalam 10 menit. Dan juga buat kalian Rangers yang masih penasaran tentang DSP, Digital Sound Processor, kalian bisa lihat link deskripsi di bawah karena gue juga udah bikinin video khusus di sana. Oke Rangers, sekian video kali ini. Buat kalian yang ternyata masih pingin tanya-tanya lebih lanjut atau kalian pingin sharing experience penggunaan head unit Kenwood selama ini, kalian bisa isi kolom komentar di bawah. Siapa tahu yang ngebaca komen kalian nanti kebantu sama sharing experience yang kalian kasih Rangers. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa like, jangan lupa subscribe YouTube channel SM, aktifkan tombol lonceng biar setiap kali ada video baru dari kita kalian terus keep update. Oke, sekian video kali ini, gue pamit sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.